Ahlan wa sahlan. Mau bertanya dua pertanyaan. Ya, Yang pertama itu mengenai masalah ketaatan kepada pemimpin. Kita tahu salah satu akidah Ahlussunnah adalah mendengar dan taat kepada pemimpin Muslim ya. dalam hal yang ma'ruf. Yang jadi pertanyaan, uh, saya pernah mendengar bahwa ada Imam Barbahari mengatakan kalau nggak salah, barang siapa mendoakan kejelekan kepada pemimpin, maka ketahuilah bahwa dia pengikut hawa nafsu. Tapi saya pernah juga mendengar katanya ada para ulama yang pernah mendoakan kejelekan kepada Hajjaj bin Yusuf, Ustaz. Jadi sebenarnya gimana? Apakah boleh kita mendoakan kondisi tertentu kepada pemimpin yang zalim, atau kita apakah itu memang patokan tidak boleh sama sekali seperti perkataan Ya. yang tadi, Ustaz, mendoakan keburukan? Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, mengenai ada hadis yang mengatakan tentang kalau Anas bin Malik nggak salah, dia mengatakan dia mendengar kalau seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang cintainya. Itu maksudnya apakah kalau ketika kita betul-betul bertauhid dan mengikuti ittiba kepada Nabi SAW, apakah kita akan dikumpulkan, maksudnya itu nanti bersama-sama di surga Firdaus, atau apa maksudnya, Ustaz? Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang pertama tentang masalah mendoakan kejelekan untuk seorang penguasa. Dinukil dari sebagian salaf bahwasanya beliau mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah la saraftuha lil hakim atau lil imam." Atau kama qala. Beliau mengatakan, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya aku akan berikan doa tersebut untuk pemimpin, untuk penguasa. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Karena kenapa beliau mengatakan yang demikian? Karena ketika doanya mustajab, kemudian dia mendoakan kebaikan untuk pemimpin, dan pemimpin tersebut menjadi pemimpin yang baik, yang menjaga amanah, yang melaksanakan agama Allah, maka tentunya kebaikan yang akan didapatkan oleh masyarakat, keberkahan yang akan dilihat oleh rakyat, karena dia akan menjadi seorang pemimpin yang amanah, menjalankan agama Allah di dalam pemerintahan, dia berbuat adil kepada masyarakatnya. Sehingga sebagian salaf mengatakan demikian. Dan dari yang lain disebutkan bahwasanya, yaitu seperti misalnya Al-Barbahari, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu min ahli sunnah." Apabila engkau melihat seorang dia mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka dia adalah termasuk ahlu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula aw rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu min ahli al-ahwa. Dan apabila engkau melihat seseorang dia mendoakan kejelekan bagi pemimpin, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah termasuk pengikut hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena dahulu orang-orang Khawarij, yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam masalah as-sam'u wa ta'ah li wulatil amr, mendengar dan taat kepada pemerintah. Mereka menganggap bahwasanya pemerintah yang berbuat maksiat wajib bagi mereka untuk memberontak kepada pemerintah yang melakukan kemaksiatan, dan menganggap bahwasanya kemaksiatan tadi, dosa besar tadi, kalau sampai dilakukan oleh seseorang maka dia keluar dari agama Islam. Sehingga orang-orang Khawarij dahulu tidak mendoakan kebaikan untuk pemimpin, mereka mendoakan kejelekan untuk pemimpinnya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mendengar dan taat kepada penguasanya. Seandainya ada kezaliman, maka dia bersabar atas
kezaliman tersebut tidak menjadikan dia kemudian memberontak kepada penguasanya. Justru malah mereka mendoakan kebaikan. Bagaimana supaya pemimpinnya menjadi sadar dari kesalahannya, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka akan melihat kebaikannya dan anak cucu mereka juga melihat kebaikannya. Sehingga tidak heran apabila ada sebagian salaf yang mengatakan kalau dia mendoakan kebaikan untuk pemimpin, maka dia adalah termasuk ahlus sunnah. Kalau dia mendoakan kejelekan untuk pemimpinnya, maka dia adalah termasuk ahlul ahwa. Wallahu alam. Ya, tentang apa yang disampaikan tadi, ada sebagian salaf yang mereka mendoakan kejelekan untuk Hajjaj bin Yusuf, yang dia adalah seorang yang zalim. Wallahu alam. Ya, apa yang makna dari yang demikian, mungkin saja bahwasanya Hajjaj di sini adalah bukan pemimpin yang tertinggi, tapi dia adalah bawahan, seorang panglima. Dia bukan khalifah, bukan seorang imam. Sedangkan yang dimaksud dari ucapan sebagian salaf tadi adalah imam, yaitu sultan. Adapun Hajjaj, maka dia adalah seorang bawahan yang dia melakukan kezaliman terhadap sebagian orang, sehingga sebagian orang yang terzalimi dia mendoakan dengan kejelekan. Dan Nabi SAW mengatakan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Dalam engkau berhati-hati dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada batas antara doa tersebut dengan Allah Azza wa Jalla. Didoakan kejelekan karena dia adalah orang yang zalim, yang menzalimi dia atau menzalimi keluarganya misalnya. Akhirnya dia mendoakan dengan kejelekan. Nah, Allah Ta'ala a'lam.